Dongeng Bahasa Indonesia. Kabuliwala. Pada suatu masa, hiduplah seorang penulis bersama istrinya dan putrinya yang berusia 5 tahun, Minnie. Minnie adalah gadis yang ceria yang tidak bisa pergi sejenak tanpa mengobrol. Dia suka mengajukan pertanyaan dan tanpa basa-basi akan beralih ke pertanyaan berikutnya, memberi orang tuanya tidak ada waktu untuk menjawab. Ibu, mengapa langit biru? Dan mengapa anjing memiliki ekor dan kita tidak? Oh, apa itu, Bu? Itu adalah busa pencuci piring. Apa itu? Itu digunakan untuk mencuci piring. Mengapa? Karena mereka kotor. Sekarang pergi dan main di tempat lain ya. Tidak seperti ibunya yang sering kesal dengan keingintahuannya, ayah Minnie memujanya dan obrolan mereka akan lebih hidup. Suatu pagi, ketika penulis sedang mengerjakan novelnya, Minnie berlari ke ruangan. Ayah, Ramdayal, penjaga pintu, menyebut burung gagak, burung kakak. Dia tidak tahu apa-apa kan, Ayah? Sebelum penulis dapat mulai menjelaskan perbedaan antara bahasa yang diucapkan oleh orang-orang yang berbeda, ia melompat ke topik keingintahuan yang lainnya. Bola mengatakan seekor gajah di awan meniupkan air dari belalainya dan itu sebabnya ada hujan. Itu benar? Dari mana bayi berasal? Anakku tersayang, tolong pergi dan bermainlah dengan bola. Aku sangat sibuk. Pada saat itu, Minnie berlari dan duduk di dekat jendela yang menghadap jalan utama. Disitulah dia melihat Kabuliwala lewat di jalan. Dapatkan buah-buah kering, kacang almond, pistachio, kismis. Kabuliwala adalah penjual buah yang menjual berbagai kacang-kacangan dan juga buah-buahan dalam tas kain yang dibawanya. Oh, ada Kabuliwala! Kabuliwala! Pada saat itu, Kabuliwala berbalik dan memandang ke arah anak itu. Diatasi oleh ketakutan, Minnie kecil melarikan diri dari ruang kerja ayahnya dan berlari, dan Kabuliwala berjalan menuju pintu mereka. Aku tidak akan pernah bisa menyelesaikan bab ini dengan tenang. Penulis pergi ke pintu untuk berbicara dengan Kabuliwala yang berdiri di sana sambil tersenyum. Halo, Tuan. Halo, apa kabarnya? Oh, semuanya bagus. Itu hebat. Apa yang kau miliki hari ini? Aku punya beberapa almond, kismis, anggur, dan pistachio. Oh, apa yang kau mau? Aku ingin sekotak anggur dan almond juga. Tentu, Tuan. Terima kasih. Ketika Kabuliwala hendak pergi, dia bertanya. Dan di mana gadis kecil itu, Tuan? Minnie! Minnie berdiri di belakang pilar di dekat pintu dan mengintip Kabuliwala dan juga ayahnya. Apa yang terjadi, sayangku? Ayo, temui Kabuliwala. Tidak, ayah. Aku takut. Jangan takut, anakku. Ayolah, tidak sopan memanggil seseorang dan tidak berbicara dengan mereka. Dia membawanya keluar ke tempat Kabuliwala berdiri. Halo, anak kecil. Ini beberapa kismis untukmu. Minnie menatap ayahnya dengan ekspresi polos di wajahnya. Tidak apa-apa, ambil saja. Apa kau menyukainya? Itu adalah pertama kalinya Minnie bertemu dengan Kabuliwala. Suatu pagi ketika penulis pergi untuk bekerja, ia menemukan Minnie kecilnya duduk di bangku berbicara dengan Kabuliwala. Belum pernah sebelumnya dia memiliki pendengar yang sabar untuk memperhatikan semua yang dia katakan. Dan tepat di sudut sarinya, ada beberapa kacang dan juga kismis. Kabuliwala berhasil mendapatkan kepercayaan gadis kecil itu dengan beberapa buah kering. Mengapa kau memberikannya itu padanya? Kau ambillah ini. Penulis menyerahkan koin 8 ana kepada Kabuliwala yang mengambilnya dengan tenang. Beberapa jam kemudian, ketika penulis kembali ke rumahnya, dia mendapati istrinya sedang menanyai Minnie. Kabuliwala telah memberikan koin 8 ana itu kepada Minnie. Dari mana kau mendapatkan itu? Kabuliwala memberikannya padaku. Ya ampun, bagaimana kau bisa mengambilnya? Kau tidak boleh mengambil uang seperti ini dari orang asing. Iya, ayah.
Selama beberapa hari berikutnya, Kabuliwala dan Minnie menjadi teman yang baik. Dia akan sering datang dan duduk dan berbicara dengan Minnie. Mereka berdua akan memiliki banyak lelucon aneh yang akan membuat Minnie kecil sangat terhibur. Oh, Kabuliwala, Kabuliwala, apa yang kau miliki di tasmu? Seekor gajah. Nah, anak kecil, kapan kau akan pergi ke rumah ayah mertua? Setelah mendengar ini, wajah Minnie dipenuhi dengan kebingungan. Apakah kau juga akan pergi ke sana? Sekarang, bagi seseorang yang bertubuh sebesar Kabuliwala, pergi ke rumah ayah mertua akan berarti sesuatu yang lain sama sekali. Itu adalah kata lain untuk penjara, tempat di mana seseorang dirawat tanpa biaya sendiri. Dengan memikirkan kerabat miskin yang tidak nyaman, Minnie akan tertawa terbahak-bahak dan Kabuliwala akan bergabung dengannya dalam hiburannya. Namun, Ibu Minnie tidak senang dengan anak kecilnya yang berbicara dengan pria dewasa. Berapa kali ibu harus memberitahumu, Minnie? Ibu benar-benar tidak suka kau berbicara dengan orang asing itu. Kau harus berhati-hati. Ibu Minnie adalah wanita yang sangat pemalu dan sering mendesak si penulis untuk mengawasi Kabuliwala. Oh, jangan terlalu khawatir. Dia baik terhadap putri kita. Aku masih tidak percaya padanya. Aku tahu, aku akan memastikan untuk terus mengawasinya. Kabuliwala sering pergi ke rumah dan bahkan menghabiskan waktu berbicara dengan penulis tentang berbagai hal. Dari mana kau berasal? Kota Kabul? Iya, Tuan. Datang ke sini untuk mencari nafkah yang jujur dan dapatkan cukup uang untuk menghidupi keluargaku yang ada di rumah. Sekarang, setahun sekali, pada pertengahan Januari, Kabuliwala akan pulang untuk mengunjungi keluarganya. Saat waktu itu semakin dekat, Kabuliwala akan cukup sibuk menagih hutang mengunjungi pelanggannya untuk terakhir kalinya sebelum dia pergi. Namun, dia masih akan membuat titik untuk mengesampingkan pekerjaannya dan mampir untuk menemui Minnie. Halo, Minnie. Kabuliwala, oh Kabuliwala. Dan begitulah terus, ketika mereka berdua bercanda lelucon mereka yang biasa dan pergi ke simfoni tawa dan mereka cekikikan. Suatu pagi yang cerah, ketika penulis duduk di meja dekat jendela, berjemur di bawah kehangatan sinar matahari, menulis bukunya, tiba-tiba dia mendengar keributan orang banyak di jalan. Hah? Oh, tidak. Di luar, ada Kabuliwala yang ditangkap oleh polisi dari 2 jalan dan dikelilingi oleh beberapa orang. Penulis bergegas untuk mencari tahu mengapa Kabuliwala dibawa oleh polisi. Ternyata Kabuliwala telah mencuri sejumlah uang dari salah satu rumah menteri setempat. Pria malang itu tidak punya cukup uang untuk pulang. Mendengar semua keributan di luar, Minnie berlari ke beranda di mana dia melihat Kabuliwala dan dia berseru, "Oh, Kabuliwala! Oh, Kabuliwala!" Ketika Minnie melihat bahwa dia tidak memiliki tasnya, dia tidak bisa menanyakan pertanyaan pertamanya dan pindah ke yang berikutnya. Apakah kau akan pergi ke rumah mertuamu? Ya, anak kecil, benar sekali. Lihat, sudah ibu bilang jangan percaya pada laki-laki itu. Namun kali ini, Minnie tidak terhibur dengan balasan Kabuliwala. Dia memperhatikan ekspresinya dan sekaligus mengangkat tangannya lalu berkata, Tanganku terikat. Lalu, Kabuliwala dijatuhi hukuman selama 25 tahun penjara karena perampokan. Dan selama beberapa hari, Minnie merasa sedih, tetapi segera hidupnya dipenuhi dengan teman baru dan dia lupa tentang Kabuliwala. Tahun-tahun berlalu dan Minnie kecil bukan lagi seorang gadis kecil. Dia tumbuh menjadi wanita muda yang cantik dan akan menikah malam itu. Dan penulis sedang duduk di ruang kerjanya memeriksa rekening pernikahan. Cateringnya, dekorasi, bunga-bunga. Saat itu, seorang pria tinggi berjalan ke arah penulis, dan itu adalah Kabuliwala. Halo, Tuan. Ya? Oh, itu kau? Kapan kau kembali? Aku dibebaskan dari penjara tadi malam. Mendengar ini, penulis ragu-ragu untuk menerima penjahat di sekitarnya pada hari yang baik. Oh, aku pikir hukumannya adalah 25 tahun penjara.
Iya, Tuan. Mereka telah salah tuduh. Hanya karena aku miskin dan aku sering mengunjungi rumah menteri, mereka menganggap aku adalah perampok. Namun, mereka menangkap pencuri yang sebenarnya minggu lalu ketika ia mencuri lebih banyak barang dari rumah menteri. Astaga. Namun, ini adalah hari yang sangat sibuk. Bisakah kau datang di hari yang lain? Iya, tentu saja, Tuan. Tetapi sebelum aku pergi, bisakah aku bertemu dengan si kecil? Seperti yang kukatakan, ini adalah hari yang sangat sibuk dan kau tidak akan dapat bertemu siapapun. Tidak masalah, tapi sebelum aku pergi, tolong berikan ini pada Minnie. Iya, tolong ambillah ini. Kau sangat baik, Tuan. Aku punya seorang anak kecil di rumah, dan aku ingat setiap kali aku menghabiskan waktu dengan Minnie. Itulah sebabnya aku membawa buah dan kacang. Aku tidak melakukan ini untuk mendapatkan keuntungan. Penulis terkejut dan air mata membasahi matanya. Saat itulah penulis dan istrinya menyadari bahwa selama ini menilai Kabuliwala dari penampilannya. Dia lupa bahwa selain dia adalah seorang penulis dan Kabuliwala adalah seorang penjual buah, mereka berdua adalah seorang ayah. Menyadari kesalahannya, ia segera memanggil Minnie. Minnie, tolong datanglah ke sini. Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Iya, ayah. Dia berjalan ke ruangan mengenakan sari sutra merah sebagai calon pengantin muda. Dia memandang Kabuliwala dengan bingung karena selama bertahun-tahun dia telah melupakannya. Apakah kau akan pergi ke rumah ayah mertuamu? Saat itulah Minnie ingat bahwa itu adalah Kabuliwala yang berdiri di depannya. Dia tersenyum dan berkata, "Oh, Kabuliwala! Oh, Kabuliwala!" Kau sudah dewasa, anak kecil. Kau mengingatkanku pada putriku sendiri. Sama sepertimu akan segera menikah. Mendengar ini, penulis merasa terharu. Dia mengerti apa artinya bagi seorang ayah untuk menikahkan putrinya. Dia bersimpati pada Kabuliwala karena dia tahu bagaimana perasaannya jika dia tidak bisa melihat putrinya sendiri untuk waktu yang lama. Ini, ambil ini. Kembalilah ke rumahmu sekarang dan bersama putrimu di hari pernikahannya. Oh, terima kasih banyak, Tuan. Mata Kabuliwala memancar ketika dia mengambil uang dari penulis itu, dan dia mengucapkan selamat tinggal. Sering terjadi bahwa ketika kita benar-benar merindukan orang yang kita cintai, kita melihat mereka pada orang lain dan mencoba untuk tetap bahagia sambil menghadapi keadaan yang menjauhkan kita dari mereka.